Sistem IT Kantor Notaris PPAT. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan aplikasi apa yang seharusnya diinstal pada komputer pada kantor notaris PPAT. Jadi latar belakangnya adalah saya sering melihat komputer di kantor notaris PPAT itu banyak terinstal aplikasi. Jadi aplikasinya banyak, tapi dari sisi kegunaan sebenarnya itu tidak berfungsi atau tidak begitu dibutuhkan. Jadi yang terjadi adalah dengan adanya banyak aplikasi tersebut, ya pasti memberikan efek pada performa dari komputer itu. Dan juga ada beberapa aplikasi malah yang menjadi masalah atau menjadikan beban pada sistem itu sendiri. Jadi di sini saya mencoba memberi penjelasan versi saya ya, untuk aplikasi apa aja sih yang seharusnya ada dan yang tidak ada. Saya klik di software, kemudian produksi. Oke. Jadi intinya adalah pada komputer di kantor notaris itu kan untuk membuat akta dan mungkin membuat surat. Jadi kalau yang berhubungan dengan surat menyurat atau akta pasti butuh yang namanya text editor. Nah, text editor yang umum di sini adalah Office. Nah, bisa pakai Microsoft Word dan Excel mungkin untuk yang berhubungan dengan kolom. Jadi ini yang menurut saya wajib ada pada komputer kantor notaris. Kemudian yang kedua adalah web browser. Web browser ini karena sekarang eranya online, jadi perlu ada namanya web browser. Tapi sebenarnya web browser ini sudah ada pada bawaannya Windows. Jadi kalau pakai Windows 7 ada IE, kalau Windows 10, 11 sudah ada namanya Edge. Jadi logonya seperti ini Edge ini. Jadi sudah ada bawaannya. Jikapun mau ditambahkan, bisa menambahkan dengan Google Chrome atau Mozilla atau mungkin Opera, terserah. Jadi intinya adalah perlu ada namanya web browser karena kita sekarang banyak kerja online-nya. Kemudian aplikasi tambahan yaitu Adobe Reader, di mana fungsinya adalah untuk membaca atau membuat file format PDF. Ini sifatnya opsional untuk Adobe Reader ini karena pada dasarnya web browser ini yang ada saat ini sudah juga bisa membaca Adobe Reader. Jadi ini opsional, bisa diinstal bisa tidak. Kemudian Adobe Photoshop, fungsinya adalah untuk mengedit gambar. Nah, ini sama opsional juga, dimana ini tergantung yang memakai. Kalau yang memakai atau yang menggunakan komputer tersebut menguasai Adobe Photoshop, bisa diinstal. Tapi jika tidak perlu diinstal. Biasanya kalau menurut saya dalam satu kantor harus ada komputer yang diinstal Adobe Photoshop atau minimal, dan juga harus ada yang menguasai. Tapi minimal satu aja cukup. Tidak harus semua komputer diinstal aplikasi untuk edit gambar. Kemudian WinZip dan WinRAR, ini bisa salah satu. WinZip boleh atau WinRAR, fungsinya adalah untuk mengkompres file, di mana kompres file ini maksudnya teknis umum yang terpakai itu adalah bagaimana beberapa file itu dijadikan satu, dan itu membantu kita dalam kerja online juga untuk mengirim file dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang harus diinstal di luar aplikasi Windows di luar dari Windowsnya itu adalah hanya MS Office aja sebenarnya. Ini yang basic, yang lainnya sifatnya opsional. Jadi dengan adanya ini aja sebenarnya ya tidak perlu ada aplikasi lain-lain. Nah, yang sering saya temukan itu adalah komputer itu banyak terinstall aplikasi yang ya banyak aplikasinya dan itu sebenarnya tidak begitu dibutuhkan. Nah, bagaimana kok itu bisa terjadi? Bisa jadi karena usernya atau penggunanya yang menginstal macam-macam, atau mungkin bisa jadi bukan dari penggunanya tapi dari penyedia komputernya. Jadi ketika kita beli komputer sudah diinstal aplikasi yang macam-macam tadi. Nah, di sini bukannya yang maksud saya mau mengklirkan aja bahwa sebenarnya dari pihak toko komputer juga tidak salah, tapi hanya beda beda pemahaman aja yang ada miss di sini. Jadi dari toko komputer itu inginnya mengharapkan customernya puas,
pas dalam ini adalah ketika orang beli komputer diinstal banyak aplikasi dengan harapan bisa all in one. Jadi dalam satu komputer itu bisa semuanya. Jadi mau ditunjukkan bahwa komputer ini bisa A B C D E F G, bisa semuanya lah kan gitu. Nah, kembali lagi karena ini peruntukannya lebih spesifik untuk kantor notasi PPAT. Nah, hal-hal itu yang sebenarnya kalau bisa tidak perlu, jadi tidak usah diinstal aplikasi yang aneh-aneh karena akan berhubungan dengan performa dan ketahanan komputer itu sendiri. Jadi itu maksud saya kenapa kok saya merasa perlu menjelaskan ini, karena saya sering menemukan di komputer notaris itu banyak terinstall aplikasi-aplikasi yang menurut saya tidak dibutuhkan dan yang efeknya adalah membuat komputer jadi lemot, dan kalau sudah komputer lemot yang terjadi adalah ya kerjanya jadi tidak maksimal gitu. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.